Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Masya Allah, ini wajah-wajah orang Batu, ceria, ganteng-ganteng. Malam ini kita ngaji sebuah tema yang kami tulis, ini yang kami yang menyusun, masih di bentuk PDF. Kalau yang bisa bahasa Arab ya nggak apa-apa, kita share buku saya. Tema yang dibahas ini seputar soal jawab bab tauhid. Soal jawab bab tauhid. Ini teorinya atau skemanya. Saya bikin pertanyaan, kemudian saya jawab. Pertanyaan dan jawaban ini seputar di kitab tauhid. Kitab tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dengan sarah-sarahnya, ya, dengan sarah-sarahnya. Setelah kitab tauhid dengan banyak sarah itu, kami bikin soal dan jawaban. Jadi ini nggak keluar dari sarah-sarah para ulama yang menyarah kitab tauhid. Lebih-lebih kitab yang saya jadi acuan adalah kitab Tamhid Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Sholeh bin Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ali Syekh itu yang saya jadi acuan di dalam pembikinan soal dan jawab. Dan kenapa kok muncul kitab atau susunan buku soal dan jawab? Itu kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin, mereka sudah ngaji usul salasah, kasus syubhat, apalagi qawaidul arba, nawaqidul Islam, dan yang lainnya itu. Terkadang kalau ditanya itu nggak bisa jawab. Misal contoh kayak apa tauhid rububiyah? Nggak tahu. Rububiyah itu apa? Apa tauhid uluhiyah? Nggak tahu. Nah, kenapa kok bisa nggak tahu? Ini kenapa kan gitu? Harusnya kan tahu, gitu kan? Harusnya kan tahu. Nah, kemungkinan cara untuk supaya bisa dihafal dan dimengerti, maka saya bikin sistem pertanyaan dengan jawaban. Karena beda kalau sistem menerangkan kitab itu kan banyak kan, sarannya kan panjang tuh. Terus kira-kira yang diambil intinya itu yang mana? Nggak tahu. Karena terlalu banyak penjelasan gitu kan. Sehingga itu yang susah dihafal. Makanya saya bikin bentuk fokus pertanyaan plus jawaban. Saya berharap kitab yang saya susun diberkahi oleh Allah dan diberi kemudahan untuk bisa dipahami dengan baik. Kemudian poin selanjutnya, kenapa kok ditulis soal jawab dalam bab tauhid? Kenapa kok nggak ditulis soal jawab dalam babul akidah? Berarti apakah ada perbedaan
antara tauhid sama akidah. Ana bedanya apa ora? Nah, kita kadang-kadang ngaji lama tapi gak ngerti perbedaannya. Gitu loh yang saya maksudkan di situ. Makanya yang ngaji suwi, nah bab-bab yang semisal ini terkadang kita tidak bisa membedakan. Secara global perbedaannya ada dua sisi perbedaan. Kalau tauhid itu pembahasannya di iman kepada Allah, di iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu cakupannya 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini dipahami loh. Rukun iman ada piro? 6 atau 10? 6. Rukun iman ada 6. Satu iman kepada Allah. Coba rincikan iman kepada Allah, nggak ngerti. Banyak nggak tahu loh itu. Iman kepada Allah itu apa? Nggak ngerti. Nah, lo makanya iman kepada Allah cakupannya 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, ini biasanya tercatat tauhid. Adapun akidah itu cakupannya lebih luas, pembahasannya lebih luas, mencakup iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, yaumul akhirat, qadar, dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, kalau tauhid itu seringnya penetapan akidah, penetapan prinsip disertai dalil. Penetapan prinsip-prinsip Islam disertai dengan dalilnya. Akan tetapi kalau akidah lebih luas. Lebih luasnya dari sisi apa? Penetapan pondasi-pondasi Islam, prinsip-prinsip Islam, plus di situ ada pembahasan bantahan-bantahan firqah yang sesat. Kayak firqah Jahmiyah gimana bantahnya, firqah Mu'tazilah gimana bantahannya, dan seterusnya. Nah, itulah 3 perbedaan antara tauhid sama akidah. Coba siapa yang bisa memberi kesimpulan? Apa perbedaannya? Pak Agus tetap. Soalnya paling serius kayaknya Pak Agus. Kalau akidah, kalau tauhid di mana? Di rukun iman yang pertama. Kalau akidah di bab selainnya. Kalau tauhid yang kedua, kalau tauhid penetapan prinsip-prinsip Islam disertai dengan dalil. Kalau akidah ada tambahannya. Apa tambahannya? Bantahan-bantahan di kelompok-kelompok yang sesat, baik itu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Nah, itu mendasar ya. Nah, buku yang saya tulis ini seputar soal jawab di dalam bab tauhid, berarti kebayang ya kaitannya dengan apa? Masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kita tulis ini adalah berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan terbanyak dari pertanyaan ini adalah masalah tauhid uluhiyahnya, bukan rububiyah dan bukan asma wa sifat. Ada uluhiyah yang sering kita bahas di kitab ini. Bisa dipahami insyaallah ya. Fokus lo ini ya. Ini ilmu mendasar, ilmu
dasar. Ilmu tauhid itu ilmu dasar, Pak. Pertama, bisa dicatat atau nunggu nanti terjemahannya ya. Pertama, apa definisi tauhid dulu? Apa definisi tauhid? Ya, saya berharap pas nanti pulang itu ngerti gitu loh, Pak ya. Tauhid itu apa gitu kan? Tauhid secara bahasa, ingat tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Nah, apa itu wahada yuwahidu tauhidan? Adalah ja'luhu wahidan, menjadikan dia itu satu. Tauhid secara bahasa adalah menjadikannya satu. Nah, berarti apa makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa makna menjadikan Allah sebagai apa? Menjadikan Allah sebagai yang disembah satu-satunya. Itu namanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Bisa dipahami? Paham teman-teman semuanya? Harus ngerti loh ya. Tauhid itu apa? Kalau ditanya, apa nasi goreng? Nasi yang digoreng, ya kan? Nasi yang digoreng gitu kan? Apa itu tauhid? Nah, jadi kalau tanya ngaji usul salasa, ngaji qawaidul arba, ngaji apa definisi tauhid? Nggak ngerti ya? Nggak bahaya tak? Bahaya itu. Nah, yang kedua, berapakah macam tauhid? Lalu apa saja dia? Kam anwa'ut tauhidi wa mahiyah. Macam-macam tauhid itu ada berapa dan apa saja? Dan apa saja? Macam-macam tauhid itu ada tiga. Macam-macam tauhid ada berapa? Ada tiga. Satu, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Baik. Tauhid ada berapa tadi? Ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan salafi terus. Berapa ngaji di salafi? 10 tahun. Macam-macam tauhid ada berapa? Tahu, kalau 10 pun 20 kan? 10 20 opo wae gitu kan? Iya, jawabannya pas itu aku gak masuk gitu kan alasannya. Padahal ya orang ngerti gitu, ya orang ngerti gitu. Terusnya, pertanyaan selanjutnya, apa definisi masing-masing tauhid itu? Setelah kita paham ada berapa macam-macam tauhid, lalu apa saja dia, kita belajar lagi setelahnya apa definisi tauhid. Apa definisi tauhid? Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Adalah tauhidullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan
perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah itu esakan. Nah, ingat, apa itu tauhid rububiyah? Perbuatannya Allah kita esakan. Maksudnya ini, perbuatan Allah kita esakan, maksudnya apa? Hanya Allah yang berbuat itu. Makhluk-makhluknya tidak memiliki perbuatan itu. Nah, kayak apa perbuatan Allah? Banyak. Minha al-khalqu, menciptakan jagat raya ini. Esakan, yang menciptakan jagat raya ini siapa? Allah. Jangan yang menciptakan kegelapan adalah Tuhan kegelapan. Yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan apa itu? Terang adalah Tuhan cahaya. Ini berarti Anda menyekutukan Allah dalam rububiyah. Karena perbuatannya Allah, Anda sekutukan dengan Anda meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam ini. Kayak apa lagi? Rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Rezeki itu perbuatan Allah. Kita esakan hanya Allah yang ngasih rezeki. Bukan Nyiloro Kidul atau bukan si Nyiloro Barat, Timur, enggak. Yang ngasih rezeki siapa? Adalah Allah. Kita esakan. Yang ngasih rezeki Allah. Yang membagi rezeki siapa? Siapa? Allah. Nah, kalau jenengan datang ke dukun, Pak Dukun, kula bagi rezeki supaya rezeki kita laris. Anda menyekutukan Allah itu dalam bab apa? Rububiyah. Karena Anda meminta selain Allah dalam bab rezeki, dalam bab rezeki dan dalam pembagian rezeki. Nggak boleh. Ingat, rezeki yang ngatur, yang memberi Allah. Ingat dulu itu. Anda kerja di perusahaan A, perusahaan B, itu sekedar Allah nitipkan rezekimu itu di situ. Yang ngasih rezeki bukan dia. Bukan dia. Mengherankan kepada saya, Pak, tentang Hatim al-Asommi. Hatim al-Asommi itu, Pak, itu beliau berangkat haji. Anaknya banyak, berangkat haji, gak punya duit. Anaknya ditinggal tanpa duit. Dia berangkat juga tanpa duit. Anak gak cerita ini panjang. Anak cerita cuplikan. Bintun, seorang putri, menasehatin keluarga semuanya dengan mengatakan begini, wahai saudara-saudaraku semuanya, yang memberi rezeki itu siapa? Bapak kita atau Allah? Ya Allah. Bapak kita bagian memberi rezeki atau pemakan rezeki? Pemakan rezeki. Bapak kita itu pemakan rezeki, bukan memberi rezeki. Kalau bapak kita pergi, berarti memberi rezeki ada apa enggak? Ada. Kenapa takut? Paham ya? Nah, tapi kenapa kalau bapak kita yang pergi, kita kok kelaparan? Masalah kan? Sebenarnya nggak masalah. Kamu aja yang masalah. Ketergantungan kamu kepada makhluk lebih besar ketimbang
ketergantungan kamu kepada Allah. Makanya Allah uji. Makanya kata Rasul, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan dipasrahkan kepada selain Allah. Nah, kalau dipasrahkan kepada selain Allah, ya benyut. Oh, benyut, Pak? Oh, benyut gak? Oh, benyut. Ya hancur. Hancur. Karena selain Allah itu lemah. Selain Allah itu lemah. Makanya man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bergantung sesuatu kepada selain Allah, maka akan diserahkan kepada yang kamu gantungi. Ya wis, Allah gak ikut campur. Makanya tambah melarat, karena Anda bergantung kepada makhluk. Tapi kalau Anda bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mampu. Allah Razzaq, pemberi rezeki. Allah maha sayang kepada hambanya. Bisa dipaham ya? Baik, ini butuh dikuatkan ini. Kemudian kayak apa lagi? Yang mematikan, yang menghidupkan siapa? Hanya Allah. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Kalau ada kata ada selain Allah mengatur alam, maka Anda syirik di rububiyah. Esakan yang mengatur alam ini hanya Allah. Mengatur si A sakit, si B sehat, si B kecelakaan, si C gak kecelakaan. Itu Allah yang mengatur, bukan makhluk. Makanya seseorang yang mengatakan begini, meyakini zaman, maksudnya saya nikah di bulan-bulan tertentu, maka akan mendatangkan begini. Itu syirik dalam rububiyah. Karena apa? Bulan waktu itu makhluk. Kalau Anda yakini bisa mendatangkan apa? Manfaat dan madarat. Padahal yang mengatur madarat, mengatur manfaat, yang memberikan madarat, yang memberikan manfaat siapa? Nah, Allah. Kita kadang-kadang gak gena juga di tauhid rububiyah, gak gena di tauhid apa? Rububiyah juga. Ingat ya, perbuatan Allah, ingat perbuatan Allah. Apapun bentuk perbuatannya Allah, maka esakan hanya Allah sendirian yang melakukannya. Tidak ada satupun berserikat pada Allah dalam bab perbuatannya Allah. Kita kalau sekutukan Allah dalam perbuatan Allah, dalam artian ada orang lain, ada selain Allah yang berserikat dengan Allah dalam perbuatannya Allah, maka kita jatuh pada syirik rububiyah. Teman-teman batuk paham apa ora iki? Jangan menengahi lo ya, karena antum bukan gadis. Kalau antum gadis, diamnya antum itu berarti paham. Nah, gadis apa ras antum? Orang gadis tuh antum? Kayak gadis pingitan aja, malu-malu kan. Paham nggak ini? Paham ya? Baik, nggak paham ngomong lo ya. Baik, selanjutnya. Ini sampai jam berapa ini, Pak? Panitia? Sampai Isya ya? Isya selesai. Lanjut. Ngomong lah, tetap enggak ngono loh. Ntar ngomong dulu. Bismillah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid
uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhidullahi bi af'alil ibadi allati yuqiwa ala jihatit taqarrubi. Tauhid uluhiyah itu apa? Adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Kalau rububiyah pengesahannya di mana? Di mana? Di perbuatan Allah. Kalau uluhiyah di mana? Di perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu diesahkan, diperuntukkan hanya untuk Allah. Nah, perbuatan hamba yang mana ini? Karena perbuatan hamba itu banyak. Perbuatan hamba yang hamba lakukan dengan bentuk qurba wa ta'abbud. Perbuatan hamba yang harus diesahkan hanya untuk Allah saja. Ingat, perbuatan hamba yang harus diesahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang hamba lakukan dengan bentuk ta'abbud dan qurba, bentuk penghambaan dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan hamba yang dia lakukan karena pendekatan diri kepada Allah dan dikarenakan penghambaan kepada Allah, ini harus diesahkan untuk Allah saja. Harus diikat loh Pak, perbuatan hamba yang hamba lakukan dalam rangka apa? Qurba wa ta'abbud. Saya contohkan Pak, supaya adil. Seorang anak lagi sakit Pak, terus dipaksa makan, terus dia asalnya nggak mau makan, tapi karena dipaksa oleh bapaknya atau karena kasihan ke bapaknya, apakah perbuatan anak tadi kita katakan syirik Pak? Syirik nggak? Dia melakukan makan itu bukan untuk Allah, tapi apa? Karena dipaksa oleh bapaknya atau karena kasihan kepada bapaknya. Apakah perbuatan anak tadi syirik? Kenapa enggak? Bukankah makan perbuatan hamba? Makan perbuatan hamba apa enggak? Oke, perbuatan hamba. Tapi makan itu dilakukan oleh sang anak hanya sekedar perbuatan jibiliyah. Kebutuhan manusia jibiliyah, Pak. Fitrah manusia makan apa enggak? Jibiliyah, manusia itu makan apa enggak? Makan. Manakala seseorang itu makan bukan karena Allah dan dia peruntukkan bukan untuk Allah, gak bisa kita katakan syirik. Kenapa? Karena makan itu bukan apa? Bukan dilakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, bukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Pak? Paham insyaallah? Seseorang takut, aku takut sama ular, atau Pak Agus takut sama istrinya, mau nikah lagi kan, takut sama istrinya. Ini syirik kamu enggak ini? Syirik ya? Gak bahaya tuh syirik ini ya? Gak bahaya tak? Nah ini masalahnya di sini. Maka takut macam-macam kan, takut kan. Nah kalau takut yang bersifat jibiliyah
Takutnya kita dengan ular, takutnya kita dengan harimau, itu jibilia. Jibilia. Nah, takut kita kepada makhluk, takut kita kepada ular, takut kita kepada harimau, ya bukan syirik. Karena takut ini yang dilakukan oleh hamba ini bukan ala wajib ta'abbud, bukan karena beribadah atau pendekatan diri kepada Allah, bukan dalam rangka pendekatan diri, bukan dalam rangka penghinaan, bukan karena penghinaan diri, merendah atau penghinaan diri kita kepada ular, enggak. Fitrah manusia takut dengan ular, bukan dalam rangka merendahkan diri kepada ular, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada ular, bukan. Beda kalau Anda takut sama ular, tapi takutnya ini Anda ala wajib ta'abbud, menghamba. Anda takutnya dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada ular, itu beda lagi babnya. Karena Anda ikat perbuatan takut tadi dikarenakan penghambaan diri Anda kepada ular, itu beda babnya. Tapi kalau Anda nggak ada ala wajib ta'abbud dan nggak ada ala wajib qurba, hanya sekedar jibili aja, nggak apa-apa. Yes, paham ini? Si laki-laki takut sama istrinya dalam poligami piye? Ini ala wajib qurba wa ta'abbud atau sekedar takut lagi? Ya? Loh, umatnya ketawa itu, ayo takut sama istri gitu kan? Ya itu babnya lain lah ya. Yaitu urusan laki-laki ya. Kalau kita katakan jibilia takut sama istri, enggak juga, karena laki-laki juga takut sama istrinya kan gitu toh. Ya, cuma dia tidak poligami itu babnya lain, bukan karena takut mikir masalah dan mafsadah gitu loh. Maksudnya ngono ora karena takut atau Pak nuduh takut, enggak lah. Kayak apa Pak perbuatan hamba? Ya berdoa, menyembeli, apalagi tawakal, apalagi bernazar. Yang itu semua dia lakukan ala wajib qurba, itu adalah syirik. Sekarang soal kedua, biar dong mau ditanya enggak ini? Khawatir kalau ditanya, aku saya kenal, jadi Pak Agus tak guyoni, insya Allah besok waktu kajian lagi tetap datang. Kalau yang lain kan khawatir gak teko gitu loh, ditakoni gak teko gitu loh. Sekarang cinta, kita sepakat semuanya cinta sama istri dan sama anak, ya enggak? Iya apa enggak? Siapa yang enggak cinta istri? Ngomong ngacu lagi. Ngacu. Mas Dani cinta enggak? Cinta sama anak Mas Dani. Nah, wes takoni. Cinta perbuatan hamba apa enggak? Ternyata Mas Dani berikan ke istrinya dan ke anaknya. Syirik enggak? Syirik enggak? Kenapa enggak syirik? Karena cintanya Mas Dani kepada istri dan anaknya tidak karena kurba dan tidak karena ta'abbud. Paham ya kawan, ini penting. Biar paham. Beliau melakukannya itu bukan karena bentuk penghambaan kepada istri. Bukan karena mendekatkan dirinya lalu dapat pahala sama istrinya, enggak. Fitrah manusia cinta sama wanita. Fitrah manusia cinta sama anak. Paham ya? Itu
Jadi definisi tauhid uluhiyah harus diikat ala wajhi al-qurba wa ta'abbud. Harus ikat ini. Kita melakukannya dan harus kita berikan kepada Allah. Manakala perbuatan kita itu kita lakukan karena penghambaan diri kita kepada Allah dan karena pendekatan diri kita kepada Allah, maka itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Aku suka makanan batu. Oh, batu. Oh, makanan batu sing enak apa, Pak? Cilok, wes. Ciloknya batu, enak banget. Kira-kira syirik gak itu? Enggak lah. Cinta yang diberikan itu bukan karena kita menghamba kepada cilok ya. Ada apa dengan cilok? Apakah dia ngasih manfaat ke saya? Enggak. Apakah dia ngasih manfaat kepada saya? Enggak. Aku enggak menghamba kepada cilok kok. Dia begitu-begitu aja, ya. Maka cinta yang diberikan itu tidak membawa apa? Nah sekarang gini, ini akik ini, aku senang sama akik. Apakah itu syirik apa enggak? Oh coba mau langsung gak ngono, keliru. Aku cinta sama akik. Kalau cinta saya ke akik dengan bentuk saya meyakini, saya menghamba kepada akik, menghamba Pak, dan aku mendekatkan kepada si akik karena akik ini memiliki kekuatan, itu syirik, betul nggak? Tapi kalau aku menyukai akik karena indahnya akik buatan Jerman atau ya buatan doang, aku suka karena buatannya. Karena modelnya, karena apa lagi fisiknya, tidak ada bentuk saya mendekatkan diri kepadanya, enggak ada bentuk saya menghinakan diri kepadanya dan saya enggak meyakini apa-apa, maka itu adalah boleh sah-sah saja. Paham insyaallah? Cukup ya, cukup. Karena orang cerdas itu satu contoh wis paham. Wong batu kan batu loh, itu cerdas apa lagi batu itu? Dirinci kalau batu itu ya orang cerdas, tapi orang batu ya beda mana ya? Azan dulu Pak ya. Monggo azan dulu. Setelah azan lanjut. Ya wis. Enggak bahaya tak sampai jam 9. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Sebelum masuk ke tauhid asma wa sifat, saya nanya satu lagi. Antum mas, santri, aku cinta HP ini. Syirik nggak? Kenapa enggak? Karena saya mencintainya bukan bentuk kalau saya begini, aku mencintai HP ini dengan saya menyembah ke HP ini. Tak sembah HP juga. Aku mendekatkan diri kepada HP ini. HP ini punya kekuatan loh. Bisa loh ngasih manfaat, bisa. Kamu sakit kayak gini waras. Syirik apa enggak itu? Apa syirik? Nah, rasa di sini Pak. Antum paham ini, masya Allah, udah bagus itu. Paham ini, masya Allah, udah bagus. Yang banyak dari kaum muslimin belum paham ini. Gak bisa membedakan ini syirik atau enggak syirik. Jelas ya? Lanjut. Apa tauhid asma wa sifat? Apa tauhid asma wa sifat? Seorang hamba meyakini. Seorang hamba meyakini bahwasanya Allah itu punya nama dan punya sifat. Nama dan sifat itu Anda esahkan hanya untuk Allah. Anda esahkan hanya untuk Allah. Allah punya nama-nama khusus ya. Allah punya sifat-sifat yang khusus. Nama sesuai yang datang dalilnya, sifat sesuai yang datang dalilnya. Nama dan sifat ini Anda yakini itu hanya milik Allah saja. Anda jangan berikan kepada selain Allah. Kalau Anda berikan kepada selain Allah, maka apa? Syirik. Contoh, ambil sifat Allah ilmunya Allah. Bagaimana ilmunya Allah? Mengetahui akan datang, mengetahui yang lampau, mengetahui apa-apa yang di dasar
bumi, di langit, sak jagat raya ini Allah tahu. Baik. Terus antum meyakini ada mbah dukun itu ngerti hari besok. Anda meyakini ada selain Allah mengetahui hari esok, besok yang akan terjadi dia tahu. Ini syirik dalam apa ini? Asma wa sifat di sini juga termasuk syirik dalam bab asma. Kenapa? Karena ilmunya Allah yang itu khas untuk Allah Anda berikan ke makhluk. Paham ya? Mudeng. Contoh, kalau Anda berikan begini, Ustadz itu ngerti hukum halal haram, ngerti anaknya kemarin karena dia menyaksikan. Ustadz itu ngerti kemarin itu anaknya kecelakaan karena dia hadir di situ. Apakah itu namanya syirik? Loh, Anda berikan ilmu itu sifat ilmu kepada selain Allah gimana? Gimana coba? Paham nggak ini? Kenapa ini syirik, ini nggak syirik? Kenapa coba? Kenapa coba? Karena ilmunya Allah yang khusus, ini ilmunya makhluk yang khusus. Manakala ilmunya Allah yang khusus, itu Anda berikan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam bab asma wa sifat. Apakah seorang hamba ngerti masa yang akan datang? Bukankah itu ilmunya Allah yang khusus untuk Allah? Nah, kalau itu ilmunya Allah yang khusus untuk Allah, Anda berikan kepada makhluk, berarti apa namanya? Syirik dalam bab asma wa sifat. Jangan apa lagi? Paham? Yakin? Aku belum yakin sih. Antum Pak? Dil Pak? Apa jawabannya Pak? Guru pertanyaan nih. Oke. Baik. Pahami dulu sifat mendengar. Sifat mendengarnya Allah tuh paham Pak jenengan? Gimana sifat mendengarnya Allah? Gimana mendengarnya Allah? Allah mendengar apa yang Anda rahasiakan dalam dadamu. Ya kan? Yang kamu rahasiakan di dada kamu, Allah tahu, Allah mendengar itu. Bisik-bisiknya kamu itu, Allah tahu, Allah mendengar. Itu berarti sifat mendengar ini ternyata kamu berikan kepada selain Allah. Syirik apa enggak? Syirik. Tapi kalau Anda menetapkan Bapak semuanya mendengar enggak omongan saya? Syirik enggak ini Pak? Kenapa enggak syirik? Oh, kok bukan penggabaan? Keliru kok ada penggabaan mana? Oh, coba penggabaan mana? Wes mari lo. Karena sifat mendengar itu memang wajar dan memang sifatnya manusianya gitu loh. Oh, coba penggabaan mana? Keliru mana? Oh, penggabaan mana? Ingat loh ya, ingat. Jadi sifat yang khusus miliknya Allah berikan ke Allah aja. Kalau sifat yang khusus itu Anda berikan ke makhluk, maka itu menyebut syirik. Tapi kalau Anda memberikan sifat itu kepada makhluk yang itu apa? Layak bagi makhluk, ya tidak syirik. Dengar orang. Nama Allah. Nama Allah, Allah punya nama. Dan nama itu khusus bagi Allah. Ternyata nama itu kamu berikan kepada selain Allah. Nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz. Lalu kamu berikan ke patungmu. Patungmu itu sama-sama jenengnya Al-Aziz. Nama Allah adalah Allah. Lalu nama Allah kamu berikan kepada kudamu. Kudamu jenenge Allah. Kudamu jenenge Rabb. Kudamu jenenge apa? Al-Alim. Maka ini adalah syirik.
Karena engkau memberikan nama yang itu khusus untuk Allah, Anda berikan kepada siapa? Si makhluk itu. Maka itu adalah tauhid apa? Syirik, tauhid asma wa sifat. Apa kesimpulan tauhid asma wa sifat? Jadikan satu. Jadikan satu. Allah punya nama yang khusus, Allah punya sifat yang khusus. Jadikan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau andai kata sifat Allah yang khusus, nama Allah yang khusus engkau berikan kepada selain Allah, berarti Anda jatuh dalam kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Kira-kira paham gak iki ya? Kalau nggak paham tak mari wae wis, ya terlalu ora paham-paham piye. Lanjut ya. Apa definisi syirik? Apa definisi syirik? Syirik itu adalah menjadikan sekutu bersama Allah. Ingat, bahasa sekutu paham ya? Menjadikan sekutu bersama Allah. Baik dalam rububiyah, baik dalam apa? Uluhiyah, baik dalam bab asma. Ingat ya. Ingat-ingat ya. Syirik itu menjadikan sekutu bersama Allah. Berarti ini kamu berikan kepada Allah dan kamu berikan kepada selain, itu namanya syirik. Lebih parah nggak kalau ini kamu cabut dari Allah lalu kamu berikan ke makhluk? Parah nggak itu? Parah apa enggak? Lebih parah. Kamu cabut dari Allah lalu kamu berikan ke makhluk. Itu lebih parah lagi. Uang syirik itu kan ini kamu kasihkan ke Allah dan juga kamu kasihkan apa? Ke selain Allah. Itu syirik. Makanya apa itu syirik? Menjadikan sekutu bersama Allah. Jadi ada bersama Allah kan itu ya. Yang mana harusnya itu hanya untuk Allah, tapi kamu sekutukan. Baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam asma wa sifat. Ada kata ada begini, yang bisa mematikan hanya Tuhan A. Yang bisa mematikan hanya Tuhan A. Iki malah kacau orang. Kacau enggak? Kacau enggak? Parah ini malah. Kalau Anda katakan yang bisa mematikan adalah Allah dan Dia, itu syirik. Ini sifat mematikan yang itu miliknya Allah. Anda cabut, enggak Anda berikan ke Allah, Allah enggak punya itu. Lalu Anda berikan ke makhluk. Luwe parah ora? Luwe parah maneh. Padha karo riba, Pak. Riba jahiliyah dahulu. Riba jahiliyah dahulu itu apa? Kalau Anda bisa melunasi hutang pada waktunya, itu nggak ada penambahan. Paham ya? Kalau sekarang apa? Sudah ditentukan bunganya di awal. Baik Anda tepat dalam membayar hutang atau enggak, lu kejem memurai. Lu kejem itu. Riba jahiliyah dahulu saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dosanya Pak, riba kan macam-macam tuh. Yang paling kecil itu apa? Seseorang menzinai ibu kandungnya. Itu riba jahiliyah paling kecil loh Pak. Dan itu bisa diakalin, nggak ada penambahan manakala Anda tepat waktu. Nah saya kira riba ini piye modelnya sekarang ya? Luwih kejam dan luwih ganas. Guru ngopo-opo wis ana bungahe lho. Guru ngopo-opo lho wis ana bungahe. Nggak bahaya ta? Lah ngono ku akeh seneng lho piye yo. Wong bahaya kok akeh sing seneng lho piye. Keadaan Ustaz, keadaan.
Lanjut. Berapa macam syirik dan apa definisi syirik? Ini pelajaran dasar loh Pak, tapi banyak orang nggak paham. Ngaji wiswi, tapi orang dong. Lo tenan loh. Makanya kalau ngaji fokus, ya dicatat ngaji ini Pak. Lalu ngaji ini model saiki ya. Orang dicatat ya, langsung hafal KB. Lah modelnya saiki ngono ya, langsung denger sekali langsung hafal. Masya Allah. Dulu zaman dulu, itu ditulis gak hafal ya. Awak dewek gak ditulis langsung. Wes. Lu aku saya tulis lu, anu orang ditulis lu piye? Sudah lagi. Kayak gini. Zaman dulu Pak, lebih seneng dikritik daripada dipuji. Kalau kita lebih seneng dipuji daripada kalau dikritik lu woropol Pak ya, dipuji. Sebenarnya kalau zaman dulu enggak, lebih seneng dikritik daripada dipuji, karena bahaya dipuji itu luar biasa, bisa lupa daratan itu orang. Kalau dikritik kan nggak membahayakan, apa bahaya bagi dia? Ada orang yang menampakkan aib-aibnya, dia bisa perbaiki kan? Apa ruginya kalau dikritik? Kalau dipuji Pak, waduh berat banget itu. Iso-iso hilang daratan, lupa daratan. Berapa macam syirik? Macam syirik sebagian bilang ada 2, sebagian lagi ada 3. Bagi yang mengatakan ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Bagi yang mengatakan 3 ditambah 1, syirik khafi. Syirik apa? Khafi. Apa khafi? Tersembunyi samar. Bisa syirik ana mau. Ana biro syirik mau. Ada bilang 2, ada bilang 3. Bagi yang mengatakan 2, syirik besar dan syirik kecil. Bagi yang mengatakan 3, syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Bagi yang mengatakan 2, syirik khafi dibawa kemana? Dibawa ke kecil. Ini perbedaan ini insya Allah nggak ada masalah. Cuma beda istilah saja, beda istilah. Antum jangan merasa bangga dengan tahu syirik ada 3 atau ada 2 loh ya. Menentukan iki syirik kecil dan ini syirik besar itu susah. Walaupun banyak orang sudah belajar khatam Fathul Majid, syarah kitab tauhid, dia ditanya kapan syirik kecil dan kapan syirik besar, nggak tahu. Harusnya tahu. Kenapa nggak tahu? Nah, nanti kita belajar Pak. Lewat ini kita akan belajar insya Allah Ta'ala. Ya kalau diundang mana ya, kalau nggak diundang ya wala sido. Lah kayak iya tau loh. Lah iya no piye. Guyon Pak. Jadi ya biar nggak anu lah. Apa definisi syirik besar? Apa definisi syirik besar? Syirik besar adalah
syirik yang mengeluarkan dari agama, berupa pemalingan ibadah kepada selain Allah. Saya ulang, apa itu syirik besar? Syirik yang mengeluarkan dari agama, berupa pemalingan ibadah kepada selain Allah. Pemalingan ibadah kepada selain Allah itu syirik besar. Bahaya syirik besar loh ya. Bahaya pol Pak. Kalau udah keluar dari agama terus piye coba? Orang iso mlebu swarga. Ya orang diampuni oleh Allah, wis kacau kalau wis. Ini syirik besar. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil ini ada dua definisi. Ada yang mengatakan syirik kecil itu adalah syirik yang itu sarana menuju syirik besar. Syirik kecil adalah syirik yang menjadi sarana menuju syirik besar. Ini definisi pertama. Jadi jangan gampang syirik kecil tok wae ora apa-apa, enggak bahaya toh. Karena syirik kecil ini apa? Satu sarana akan menuju syirik besar. Kalau itu kita biarkan, maka akan menjadi virus menuju ke syirik besar. Ada yang mengatakan lagi, syirik kecil itu adalah syariat menghukumi syirik. Syariat itu menghukumi syirik, tapi kesyirikannya tidak total, tidak sempurna, sehingga tidak dimasukkan ke syirik besar. Ada lagi yang mendefinisikan apa itu syirik kecil? Syariat menghukumi syirik, cuma persekutuannya itu nggak sempurna, syiriknya itu nggak sempurna. Karena nggak sempurna, maka tidak dihukumi apa? Syirik besar. Contoh Pak, seseorang memakai gelang, memakai jimat kalung, ini gimana? Fokus. Seseorang memakai jimat, baik itu akik atau kalung atau jimat di mana itu? Depan rumah, depan toko, depan warung, untuk kata mereka penolak bala, pendatangan manfaat dan seterusnya. Perbuatan ini bisa dihukumi syirik besar dan bisa dihukumi syirik kecil. Kapan dihukumi syirik besar? Pahami Pak? Kapan dihukumi syirik besar? Manakala Anda meyakini zat akik tadi, zat kalung, zat jimat itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, bisa menolong Anda dari kesulitan-kesulitan. Kalau Anda meyakini ini, maka ini syirik besar. Kenapa? Murni kesyirikan itu. Karena Anda meniadakan Allah. Ini syirik rububiyah loh. Masuk uluhiyah masuk. Anda meyakini bahwasanya zat ini, zat akik, zat jimat, zat itulah yang bisa menolong Anda, bukan Allah lagi. Zat itu bisa menolong Anda, bisa menghilangkan masalah-masalah Anda, bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Kalau Anda meyakini ini, maka itu adalah persekutuan total. Makanya ini dihukumi syirik
besar. Paham Pak? Yakin gak ini? Wajah-wajahnya kok meyakinkan ya. Tapi jikalau Anda meyakini bahwasanya jimat ini sekedar sebab, sebab Anda selamat, ya. Dia sebagai sebab, Anda itu selamat. Menjadikan sebab, dia itu adalah penyelamat kamu. Yang menyelamatkan itu Allah. Cuma dia sebagai sebab. Maka ini syirik kecil. Bisa dibedakan Pak? Dongo porai kurang. Lo ngomong kok kurang. Sama-sama kurang ngacung. Oh, fokus ya. Tadi kenapa nggak paham? Kenapa nggak paham? Ngamun. Tapi dia sebagai sebab. Ingat, ake ini atau gampang HP ini, barang HP ya. HP ini itu adalah hanya sebab dia menolong saya. Sebab menolong saya dari musibah. Sebab menyembuhkan saya, sebab. Paham ya, sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi ini saya jadikan sebab penyembuhan, perantara, hanya sebagai perantara tok. Yang menyembuhkan itu Allah, tapi ini saya jadikan sebab. Maka ini syirik kecil. Din, ada pertanyaan kalau aku paham ini. Apa pertanyaan selanjutnya? Bagaimana dengan obat? Obat dari dokter. Paham kan? Ya murah. Kalau Anda meyakini bahwasanya obat dari dokter, obat itulah zat yang menyembuhkan Anda dari penyakit, ya. Paham ya? Zat obat, bukan Allah. Zat obat yang menyembuhkan Anda dari penyakit. Ini syirik apa ini? Syirik besar kan? Tapi kalau obat tadi kamu jadikan sarana untuk kamu sembuh, syirik apa ora? Syirik apa ora? Bedanya apa dengan akik dan obat dokter? Kalau akik tadi kamu hukumi syirik kecil, sedangkan obat kamu hukumi boleh dan bukan syirik. Apa bedanya? Hah? Apa? Hah? Lupa doai. Akik ya sebagai sarana sebab. Obat juga sarana dan apa kan? Tanya, kamu kok waras? Alhamdulillah, sebab aku dipijit si A, sebab aku dibekam penyakit waras. Berarti kan Anda jadikan bekam ini apa sarana, sebab atas kesembuhan kamu. Anda mengatakan ini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bertanya, yo kamu kok waras? Yo, soalnya aku bawa ake iki, sebab aku bawa ake iki, aku waras. Aku jadikan dia sebab atas kesembuhanku. Yang nyembuhkan itu Allah. Mek sebab toh, itu syirik kecil. Lo bedanya apa ini? Nggak ngerti toh kalian? Makanya ngaji. Orang ngaji orang dong. Makanya harus ngantuk. Kalau ngantuk, ini ilmu mahal. Mahal murai. Mahal lo jadi lu murah ya orang dari opo. Penyelamat akidah kamu kok murah lo biye. Penyelamat mau apa dari keselamatan kamu dari gini. Tadi. Jadi ada kaidah syar'iyah disepakati oleh para ulama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab
menjadikan sesuatu sebagai sebab di dalam pengobatan, dalam menyembuhkan, itu harus melalui dua jalur. Jalur pertama ada dalil. Kalau ini adalah sebab yang bisa menyembuhkan, dalil. Kayak apa dalil? Minum habatus sauda, bekam, madu. Lu awakmu kok seger? Iya sebab madu. Sebab madu tuh endi? Tuh endi? Warung apa? Warung rujak. Warung rujak. Warung rujak terus waras. Maka ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena madu sebagai sebab untuk menyembuhkan ono dalile. Jalur kedua melalui uji coba. Uji coba yang menguji cobanya siapa? Orang ahli. Orang ahli. Nah, misal contoh, obat apa? Obat ini untuk penyakit ginjal. Obat ini dikeluarkan setelah melalui apa? Uji coba. Siapa yang menguji coba? Orang ahli. Nah, ketika itu Anda sembuh, lalu Anda mengatakan ginjalku waras sebab ngombe obat ini. Nah, sebab obat tadi sudah diakui oleh orang ahli. Ini adalah sebab. Maka itu tidak ada masalah. Nah, saya akik. Anda menjadikan akik sebab penyakitmu itu waras, ginjalmu itu waras. Kita nanya, jalur mana yang kamu pakai kalau akik ini bisa menyembuhkan? Dari mana? Jalur syariat ada nggak? Ono jalur syariat. Jalur kedua uji coba. Ono uji coba. Ono uji coba itu bodoh-bodoh mau. Oh nggak ahli. Nah kok waras? Wah itu kebetulan sesuai dengan takdir. Nggak ada uji cobanya, nggak ada analisisnya. Harus ada analis dan uji coba, baru bisa diputuskan. Ini adalah sebab untuk bisa menyembuhkan. Kalau gak ngono, yo gak iso. Itulah bedanya antara obat dokter dan antara akik teko mbah dukun. Minum air. Mbah dukun epek-epek opo-opo, mbah dukun ngono. Opo epek-epek opo-opo iso maras teko ndi? Mantra-mantra yang disebutkan oleh mbah dukun itu jalur mana? Dia bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Jalur amanah. Jalur syariat ada? Nggak ada. Uji coba, mana uji cobanya? Siapa yang uji? Ahli yang mana? Tanya ahli yang mana yang uji itu? Nah, mbak dukun ngekei ngombe lalu waras. Itu kebetulan bro, kebetulan. Anak nggak butuh kebetulannya. Yang saya butuhkan adalah analisisnya. Betul nggak? Tapi kalau Anda minum zam-zam, betul nggak? Zam-zam lalu waras penyakitmu, syirik apa ora ibu? Kenapa enggak? Ono dalil, yakin dalil ndi? Yakin lho. Iso sok yakin tenan dae. Ya ono dalil jelas. Ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat dia meminumnya. Ngono lho, Pak. Dongo ora iki. Wis cukup sik meneh-meneh wis pegel aku sudah. Cukup insyaallah ya. Bulan lagi besok lagi kalau Allah mudahkan. Udah ada 2 jam, Pak. Oh, baru 1 jam. Kok lama banget ya? Gak salah tuh. Oh, baru 1 jam. Saya kurang-kurang 1 jam. Karena idealnya 1,5 jam lah. Ya kalau tambah jam kan tambah akhirnya lah.
tambah ilmu yang disampaikan. Dan terusnya syirik khafi. Syirik khafi dia adalah syiriknya tersembunyi. Karena tersembunyi maka dikatakan syirik. Dikatakan syirik khafi karena tersembunyi. Kayak apa itu? Kayak riya. Kayak antum ngaji ini kan, kira-kira karena Allah enggak? Iya ora. Kan nggak tahu. Mek bahasa sampai karena Allah, kan? Tapi kan yang di dalam kan, yang tahu kan Anda. Iso bukan karena Allah. Karena Allah. Karena menungso. Apalagi di situ ada calon kamu kan. Ya ono pura iku, apalagi ada calon mertua kan. Lah, anak mengaji itu karena pendekatan ke mertua lah. Ini kan bukan karena Allah. Tapi yang ngerti ini awakmu dewi. Wong sok-sok alim, sok-sok mau jenis ahlu ibadah sampai batu hitam kabeh wis. Masya Allah batu hitam sok ahlu ibadah. Terus sujudnya di apa? Biar dikit diaplas ya. Iya. Biar apa dia dikatakan ahlu ibadah. Nah, siapa yang ngerti niat ini? Gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Makanya dikatakan khafi. Nah, aku ngajar ini karena apa coba? Karena Allah kan aku. Bisa karena duit, ya tak karena dunia. Soalnya aku Pak ngaji ini digaji 1 juta digaji 10 juta ya. Batu kan duitnya akeh. Jadi aku ngaji ini 10 juta gaji. Aku enggak karena Allah belas, murni karena duit, karena dunia. Syirik itu, yakin itu syirik. Gak bahaya dah, bahaya nanti itu. Kok sih orang pembahasan DC, gue pembahasan DC. Tapi ya, jadi begitu ya. Atau saya ngisi ngaji ini supaya terkenal gitu kan, terkenal, terus jadi Masya Allah gitu kan. Kan yang tahu kan hanya diriku. Tayyip, dan diriku. Saya lagi mau nulis jurnal internasional untuk mendapatkan gelar profesor. Sekarang aku nulis gelar profesor itu apa tujuannya? Yang tahu kan aku, bukan antum. Aku karena apa aku nulis itu? Namanya khafi. Karena nggak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah, maka dikatakan khafi. Dan ini bahaya pol Pak. Dan saya akan sampaikan kenapa syirik kecil ini kok paling ditakutkan oleh Nabi, kenapa nggak syirik besar? Kenapa? Ada apa? Nanti saya insya Allah. Yang penting jenengan ngerti ya, apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil, apa itu syirik khafi. Yang syirik yang samar. Syirik yang samar para ulama hanya membatasi di riya. Dan riya itu nggak sekedar melakukan karena Allah, meninggalkan pun bukan karena Allah, itu tidak syirik. Meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu juga namanya syirik. Contoh, Pak Agus ini kan wong sugih toh, duitnya akeh Pak Agus ini. Tapi penampilannya modelnya biasa. Kan meninggalkan kemewahan dunia. Apakah itu bisa dikatakan riya? Bisa dikatakan riya. Padahal bentuknya nggak melakukan. Tapi apa? Meninggalkan. Tapi meninggalkan dunia itu karena apa coba?
supaya dikatakan aku wong zuhud. Itu loh. Lah itu jenenge syirik. Padahal nggak melakukan loh. Ini meninggalkan. Jadi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah itu juga dikatakan syirik. Sebagaimana melakukan sesuatu bukan karena Allah. Jadi jangan dilihat wong sing berpakaian biasa, orang itu kaya, kayak dia punya duit akeh tapi nggak sepeda motor welek, nggak sepeda ongkel elek, nggak baju elek. Itu jangan dikatakan dia selamat dari penyakit. Itu bisa jadi ada penyakitnya supaya dikategorikan wong zuhud. Masya Allah, Pak Agus duitnya akeh saja kok apa jenis mangane wae kae enak blas gitu kan. Ya beda tipis antara bakhil sama zuhud. Oh, beda tipis ya Pak. Beda tipis. Iya. Jadi aku guyon Pak Agus sudah lama karena beliau di travel. Jadi saya jadi dewan penasihatnya di travel, jadi saya paham sama Pak Agus itu. Jadi saya guyon Pak Agus ora apa-apa biasa. Kalau sama sampean gak wani ya. Iya. Nanti Pak Agus besok-besok ada talim lagi gak metu mana yang gitu. Nah, gak ngajinya itu juga karena apa coba ayo. Loh iya dong. Gak ngaji karena apa coba? Nah, karena malu sama orang ketika ditanya nggak bisa jawab. Sering nggak ini? Loh, ayo loh. Aku ragil ngaji kok. Apa? Ditakoni ya. Nah, aku gak iso. Isin nah. Waduh. Itu sirik iku. Anggit murah sirik kono. Oh sirik iku. Hati-hati. Sebagaimana aku iso jawab supaya dipuji, ya kan? Sama kasusnya. Maka di maju mundur kena yang penting ngaji. Iso gak iso urusan guri. Urusan guri, iso gak iso ngaji pokoknya. Ngapain aku takut sama orang? Ngapain takut dikritik sama orang? Ya udah ngaji wis. Gitu loh. Gak iso jawab ya wis. Ngapain aku malu sama orang? Nah itu baru zen. Dan Pak Agus insya Allah nomor ini insya Allah. Baik ya. Terusnya menurut jam saja. Apa definisi ibadah? Coba kira-kira yang nggak nyatet itu kira-kira pelajaran apa aja tadi? Apa aja coba, Mas? Apa aja kita bahas tadi, Mas? Syirik besar, syirik kecil, khafi. Terus, Mas, apalagi? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asal. Terus definisi tahu. Terus apa syirik ya, definisi syirik. Apalagi definisi tauhid. Kan 1,5 jam fokus Pak. Dengan ini antum pulang, oh iya tauhid secara bahasan ini 3 macam. Langsung fokus di inti. Mulai insya Allah hafal. Saya ki hafal. Teko mah. Tapi kalau temen utang piro, mulai lali ora? Gak lali lah. Ilmu mulai lali. Kira-kira di pas anu taklim iki, temenmu ono 10 utang. Temenmu utang sama Anda 10 orang. Kira-kira lali enggak? Gak lali, Pak. Tapi bar mulai kajian yang disampaikan 1,5 jam hilang kah? Kok bedanya apa ya? Baik, apa definisi ibadah? Ibadah
secara bahasa. Ibadah secara bahasa adalah al-khudu'u wad-dillu, tunduk dan merendahkan. Ibadah itu apa? Tunduk sama apa? Merendahkan. Dan kalau kita beribadah kepada Allah, berarti apa? Tunduk kepada Allah dan menghinakan kepada Allah. Orang apa bagus tunduk kepada Allah dan menghinakan kepada Allah. Deal. Kedua, apa definisi ibadah secara syar'an, secara istilahan? Banyak definisinya, Pak. Banyak yang mendefinisikan. Tapi yang saya pilih dari sekian definisi yang telah disebutkan oleh para ulama adalah imtithalul amri wan nahyi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, diikat tiga. Diikat karena cinta, karena mengharap, dan karena takut. Langsung soal. Sampai yang ngaji di sini ini, apa masjid ini? Masjid Al-Latif. Sampai yang ngaji di Al-Latif ini ibadah apa enggak? Ibadah apa enggak? Coba praktekkan. Gimana ibadahnya? Gimana ibadahnya? Jangan bilang ibadah kok. Gimana cara mempraktekkan itu dihukumi ibadah? Dikarenakan mencari ilmu itu diperintahkan apa enggak? Ya apa enggak? Berarti Anda menjalankan perintah kan? Ya enggak? Menjalankan perintah dengan cara apa? Mencari ilmu. Terus Anda ketika menjalankan perintah mencari ilmu, dasarnya apa coba? Satu, cinta sama siapa? Jangan ke aku, bahaya loh. Cinta dengan aku. Kalau Anda cinta dengan aku fanatik. Aku cinta sama Ustadz viral. Ngaji ini Ustadz viral toh, bahaya ini. Bahaya. Jangan diikat karena cinta kepada siapa yang ngasih, bukan. Cintanya ke Allah. Kedua, Bang, mengharap apa? Mengharapnya ke Allah. Ketiga apa? Takutnya ke siapa? Itu baru dikategorikan ibadah. Kalau Anda ngaji Pak, mek sekedar pengen delok ustadz ganteng, ibadah apa ora? Ibadah apa ora? Kok meneng wae ibadah apa ora? Ngono lho, Pak. Kan terkenal Khaliful Laden kan ganteng gitu lah ya. Ganteng kok bisi wajahnya. Nah, Masya Allah ngono kan. Didelok. Lah kok gantengan gitu kan. Nah, datangnya jenengan dari rumah. Hanya pengen nonton saya. Hanya pengen lihat saya, Pak. Itu orang dikatakan ibadah. Walaupun jenengan ngaji. Karena apa? Karena datangnya jenengan bukan dasar cinta kepada Allah, bukan dasar mengharap kepada Allah, dan bukan dasar karena takut kepada Allah. Tapi kalau gini, ketiga-tiganya iya Ustadz, plus pengen ngerti Ustadz oleh orang menunggu, oleh orang delok sih, cuma oleh wae, lanang oleh, semedok gak bahaya tak? Oh, fitnah ya. Seto. Deal ya. Tes. Contoh lagi. Pak Agus setelah Isya ngundang aku mangan. Seto. Contoh kok. Buat kan gak ngerti. Contoh kok. Ngundang aku mangan di tempat yang enak. Terkenal wis. Tapi seto. Ringeno sih.
Saya tahu. Nah, ingat. Menjamu saya itu diperintahkan apa enggak? Menjamu saya itu diperintahkan apa enggak? Kenapa diperintahkan? Tamu. Kedua apa? Ustadz lo jelali lo ibu. Lo iya no, tamu plus alim. Lo ono dalil lo. Nah terus, tapi ngundang saya karena sungkan. Cabien jadi dewan penasehat kejana orang diundang mangan orang kepenak. Lah kalau nek ngono tok gak oleh. Bukan namanya ibadah. Ikatan. Aku mengundang itu bukan karena aku, tapi karena apa? Cinta sama Allah, mengharap kepada Allah, dan seterusnya. Kasih itu. Contoh ketiga, saya kira-kira gini. Saya pernah menyakiti hatinya Pak Agus. Dulu ketika jadi travel nggak genah, tak uring-uring ini sama rakyat. Hatinya sakit. Terus aku bertamu ke Pak Agus. Pak Agus gak, dia pernah nyakitin aku kok. Keliru apa salah Pak Agus ini? Keliru apa salah? Keliru apa salah? Apa salahnya coba? Loh, dia menjalankan perintah berupa apa? Menjamu tamu, bukan karena aku. Karena apa? Baik aku pernah nyakitin dia, pernah ngolong-ngolong dia, itu urusan lain. Urusan dia jadi tamu, Anda harus layani dan muliakan, bukan karena sayanya, karena Allahnya, karena cinta sama Allah, mengharap kepada Allah, bukan mengharap manusianya. Aku ngaji dan ini mengharap sampai rugi. Iya loh, rugi banget. Aku capek dari pesantren ke sini, ninggalin anak istri, ninggalin pesantren hanya karena jenengan rugi. Dan gak ada apa-apanya jenengan, gak ada apa-apanya. Maka ini ibadah berupa menyampaikan ilmu, nyebarkan ilmu harus diikat bukan karena jenengan, karena cinta sama Allah. Yang mendorong saya untuk menyebarkan ilmu adalah cintaku kepada Allah dan mengharap kepada Allah pahalanya dan takut kepada Allahnya. Sama aja istri Pak, Bapak sekarang ini biar saya tuntaskan contohnya Pak biar enak. Sampai kerja siang malam Pak, ya pura siang malam sampai ngaji gak ikut ngaji ya pura. Bengi saya mikir dele duit ya, pengirino wis dele duit. Anda dele itu ngapain? Anak-anak itu ngapain Pak dele duit Pak? Jawaban kok meneng wae. Hah? Kok meneng wae? Apa Pak sama Pak? Ngapa sama dele duit? Ojo ngono jawabane. Jawabane Allah memerintahkan aku. Berupa apa? Mencari nafkah untuk istri. Nah, Anda mencari rezeki, mencari nafkah, rezeki itu istri. Apa tujuan itu? Tujuan balas budinya istrimu. Rugi Pak. Tujuan balas budi anakmu. Entar besok gede akan memiliki sumbangsi kayak rugi. Ngapain jadi sumbangsinya istri? Ngapain jadi sumbangsinya anak? Anda harapkan, Anda niatkan, semua itu karena cinta sama Allah. Mencari harapan kepada Allah, takut kepada Allah. Yang mengelola anak dan istri kamu itu akan patuh kepada kamu. Bukan duitmu ke dia, tapi carilah ke Allah. Ngapain ke ini dan ngapain ke anak dan istri? Ngapain? Paham Pak ya? Kenapa kalau Anda karena manusianya Pak, Anda akan kecewa. Karena manusia itu selalu bikin kecewa. Ya Pak, Anda mengharap istri tukokno ini, tukokno mobil, harapane teh khidmat luwe bagus pret. Ayo pret Pak.
kawitane sosok aku sayang padamu, pret. Ya ngono. Tapi kalau Anda membelikan mobil untuk dia karena cinta sama Allah, aman wis. Nanti disakiti terserah. Itu juga begitu. Kalau dia lagi masak, Pak, jangan masak karena suami. Nanti kalau masak karena suami bilang makan apa ini? Nangis gak dia? Nangis, disakiti. Jangan karena suamimu. Anda masak karena cinta. Ini perintahnya Allah. Aku suruh ngabdi ke suami, tak masakan. Karena cinta sama Allah. Ternyata suami nggak mau makan, nggak apa-apa. Jenengan usaha pahala. Ya enggak? Tapi kalau karena suami nggak dimakan, kecewa, mengamuk. Ya karena kamu sendiri mengharap kepada manusia. Manusia itu pengkhianat. Yakin pengkhianat. Nggak usah bergantung sama manusianya, sama Allah. Karena manusia kan asalnya kan pelit. Manusia itu kan asalnya bujukin orang. Itu loh Pak. Manusia kan gitu. Makanya jangan sekali-kali karena manusianya Anda akan dikecewakan. Ibadah itu dengan 3 arah. Karena cinta sama Allah, mengharap kepada Allah, dan apa? Takut kepada Allah. Aman Pak wis. Hatimu kurang loro blas. Enggak kecewa sama sekali. Karena Anda hubungannya dengan Allah. Semua ke Allah Pak. Makanya saya nulis buku, saya kasih judul Rihlatul Qalbi ila Ma'rifatil Mahbubi, perjalanan hati menuju sang kekasih. Itu perjalanan itu butuh ini semuanya. Kalau kita diikat sama makhluk, aduh, nangis. Cukup Pak, terlalu lama nanti ini, terlalu seneng sampean. Cukup besok wis, ayo kada. Taib, masya Allah, cukup insya Allah. Aku juga berhenti karena Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.